ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu di tempat ini kita membesarkan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam Idul Fitr. Dan saat ini Allah Subhanahu wa taala mempergantikan siang dan malam terus sampai kita menjumpai Idul Adha. Hari raya adalah hari kebesaran, hari kemuliaan, syiar agama yang sangat agung. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang membesarkan, mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh hal itu merupakan ketakwaan hati. Dan takwa inilah yang menjadi ukuran kita. Inna akramakum indallah atqakum. Sungguh yang termulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Id berganti, bulan berganti, pekan berganti, siang dan malam berganti. Semuanya adalah pengaturan yang maha bijaksana. Semuanya pengaturan yang maha mulia. Semuanya adalah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahar khilfah. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dialah yang mencipta malam dan siang, silih berganti, susul menyusul. Tujuannya, maksudnya, hikmahnya adalah
liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Untuk mereka yang jujur menginginkan untuk mengingat Allah, untuk mengambil pelajaran, dan untuk mereka-mereka yang menginginkan kesyukuran, pembesaran, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti, pekan susul menyusul, bulan berganti, Id pun berganti. Allah ingin ingatkan kita bahwa waktu, tempat kita di dunia semakin berakhir. Siang dan malam berakhir. Allah ingin ingatkan kita bahwa ada batas waktu hidup di muka bumi. Ada ajal kita. Siang dan malam berganti. Allah Subhanahu wa taala ingin ingatkan kita agar supaya kita mempersiapkan amalan, mempersiapkan amalan untuk hidup yang sebenarnya, hidup di akhirat. Siang dan malam berganti jamaah, supaya kita mempersiapkan amalan yang susul menyusul. Sebagaimana hari raya berganti, penghambaan berganti, maka hendaknya kita pun mempersiapkan untuk hari-hari selanjutnya dengan amalan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar radhiyallahu anhu memahami ayat ini untuk menyusulkan amalan yang satu dengan amalan yang lainnya. Sebagian sahabat memahaminya bahwa pergantian dan malam itu khilfah liman arada ayyadzakkara aw arada syukura, adalah agar supaya orang yang berdosa di waktu malam segera bertobat di waktu siang, yang berdosa di waktu siang segera bertobat di waktu malam. Sebab pergantian siang dan malam adalah kebaikan besar bagi mereka yang jujur untuk mengambil pelajaran di balik hari-hari yang kita lewati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Eid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha adalah hari yang terbaik, hari yang termulia, hari yang teragung. Afdalul ayyam yaumun nahar. Seafdal-afdal hari adalah hari raya kurban ini, hari raya Idul Adha ini. Dari 10 hari yang Allah anugerahkan kepada kita, 10 awal bulan Dzulhijjah yang merupakan hari terbaik dari hari-hari dunia, hari yang paling Allah cintai hamba beramal di dalamnya, hari yang amalan menjadi amalan yang teragung di sisi Allah Subhanahu wa taala, hari yang amalan menjadi tersuci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puncak hari ini berada di hari ini. Puncak hari-hari ini berada di tanggal 10 Dzulhijjah ini, di hari raya kurban ini. Karena itu jamaah, beriringan dengan kebahagiaan yang Allah anugerahkan kepada kita, maka tetaplah beramal, tetaplah bertakbir, tetaplah bertasbih, tetaplah bertahlil, tetaplah membesarkan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan hari raya, hari kebahagiaan ini, maka jamaah manfaatkan setiap waktu, sebab hari ini adalah afdal ayyamid dunia, seafdal-afdal hari-hari dunia. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Eid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang sangat mulia ini, kebahagiaan menyatu dalam takbir. Pakaian indah kita menyatu dalam keindahan tasbih.
baju baru kita, semua perabot kita yang baru menyatu dalam tahmid kita. Seluruhnya adalah untuk membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita terlalaikan dalam hari raya, sebab itu sifat dan ciri khas kaum muslimin. Hari rayanya, kebahagiaannya, ketenangannya, istirahatnya, kedamaiannya kaum muslimin tetap dalam zikir, dalam penghambaan, dalam pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara amalan yang terbaik yang hendaknya kita perbanyak, segerakan, wujudkan di hari-hari ini adalah apa yang Nabi SAW tegaskan, ahabbul a'mal ilallah idkhalus surur fi qalbi muslim. Amalan yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala cintai adalah memasukkan kebahagiaan dalam hati setiap muslim. Bagaimana kalau sampai muslim dan muslimah yang kita bahagiakan itu adalah anak istri kita? Maka lebih besar, lebih dahsyat pahalanya. Terus bagaimana lagi kalau mereka adalah ayah dan ibu kita? Maka lebih besar, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Inilah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah. Demikianlah syariat yang penuh kemuliaan ini. La ilaha illallah. Hendaknya dengan melihat keindahan agama ini, kita semakin mengikhlaskan ibadah, penghambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selainnya. Ma ahalla muhil wala kabbara mukabbir illa busyira lahu bil jannah. Tak seorang pun yang menyatakan la ilaha illallah dan tak seorang pun yang bertakbir Allahu Akbar kecuali pasti digembirakan untuknya surga. Subhanallah jamaah. La ilaha illallah yang kita panjatkan, yang kita ikrarkan, yang kita gemakan, setiap kalimatnya kabar gembira surga. Takbir yang kita gemakan, setiap takbirnya adalah kabar gembira surga. Terus gimana lagi kalau kita bertakbir sampai 10 kali, 100 kali, ribuan kali di hari yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan? Jangan terlalaikan jamaah. Syariat berzikir, syariat bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, itu dianjurkan, ditegaskan, didorong sehebat-hebatnya di setiap siang dan malam, di setiap waktu. Apalagi di hari-hari ini, pada ayyam ma'lumat, pada ayyam ma'dudat, dalam Quran disyariatkan khusus untuk memperbanyak zikir. Karena itu jalan-jalannya kita, berdirinya kita, duduk-duduknya kita, maka teruslah bertakbir, teruslah bertasbih, teruslah bertahmid, teruslah bertahlil, terus besarkan, agungkan, muliakan, tinggikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah maksud penciptaan kita, untuk itulah keberadaan kita, itulah makna la ilaha illallah, kita sebagai hamba Allah. Itulah makna wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu arti kita sebagai muslim dan muslimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakhin khamsun ma atqalahunna fil mizan. Luar biasanya kata Nabi, ada 5 sangat-sangat berat dalam timbangan, sangat-sangat berat dalam timbangan, perkara yang menentukan. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Mereka-mereka yang lebih berat timbangannya di akhirat pasti hidup dalam bahagia, selamat dari neraka,
masuk dalam surga. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun yang lebih ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya pasti neraka hawiyah. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar adalah perkara yang sangat berat dalam timbangan. 5 kata Nabi yang sangat luar biasa beratnya dalam timbangan. La ilaha illallah 1, alhamdulillah 2, subhanallah 3, Allahu akbar 4. Terserah dalam hadis yang lain kita mulai dari mana. Dan yang kelima adalah mereka yang ditinggal anaknya, tapi dia bersabar dan mengharap pahala hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran dan pahala ini teramat berat dalam timbangan. Perbanyak amalan jemaah di sela-sela kebahagiaan, di sela-sela kedamaian kita di hari ini. Raih pahala tak tertandingi, berberat timbangan kita. Sebab itulah maksud kita, itulah maksud kita hidup di muka bumi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kalimat ini ketika diucapkan dengan kejujuran, maka akan menggugurkan dosa berapapun banyaknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, bahwa akan dipanggil seorang lelaki dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat untuk diperlihatkan catatan-catatan dosa dan amalannya. Maka didatangkanlah 99 sijillah, 99 lembar catatan dosa. Satu lembar maddal basar, luasnya sejauh mata memandang, seluruhnya dosa, dosa, dosa. Ketika ditanya, bukankah ini dosa-dosamu? Segera dia jawab, benar. Ketika ditanya, apakah kamu memiliki amalan? Suasana dahsyat saat itu membuat dia menjawab, tak ada. Tapi Allah menegaskan, fa innakal yawma la tudlam. Hari ini kamu tidak akan didolimi. Tetap didatangkan catatan amalannya yang dia sendiri sudah lupakan. Ditimbang 99 lembar catatan dosa. Kemudian kartu kecil amalannya, catatan amalannya dinaikkan dalam neraca yang satunya. Fatasatis sijillah wa taqulatil bitaqa. 99 lembar ini terbang ke atas, yang ternyata kartu itu sangat berat. Di dalamnya tertulis, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat jamaah. Dengan syahadat ini gugur seluruh dosanya. Apalagi kalau kita wujudkan kejujuran syahadat ini, yang memang di hari yang sangat dianjurkan memperbanyak tahlil seperti hari ini. La ilaha illallah. Kalimat ini jamaah, saat kita jujur mengucapkannya, maka dia mengalahkan beratnya langit dan bumi. Kekuatannya bisa menghancurkan ikatan langit dan bumi. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika akan wafat berwasiat kepada anaknya, amuruka bila ilaha illallah. Saya perintahkan kepada engkau untuk berla ilaha illallah. Lau anna as-samawati as-sab' wal aradina as-sab' wadi'at fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah la rajahat bihinna la ilaha illallah. Seandainya 7 langit ini, 7 bumi ini diletakkan dalam sebuah neraca, kemudian la ilaha illallah di neraca yang satunya, maka pasti la ilaha illallah akan lebih berat. Tidak sampai di situ,
beliau dorong putra terkasihnya untuk terus di atas la ilaha illallah. Beliau katakan, "Lau anna samawati as-saba' wal aradina as-saba' kunna halqatan mubahama laqasamathunna la ilaha illallah." Seandainya 7 langit ini, 7 bumi ini terikat seperti gelang yang sangat kuat, maka pasti la ilaha illallah akan mampu menghancurkannya. Karena itu jamaah, tak ada simpul dosa, tak ada akar dosa saat diperhadapkan dengan ketulusan la ilaha illallah, kecuali pasti sirna jamaah. Berbanyak bertahlil, berbanyak bertakbir. Kalimat takbir la ilaha illallah, kalimat takbir jamaah, kalimat syiar terbesar, teragung, termulia. Takbir jamaah, dengannya kita memulai solat, dengannya kita solat, dan dengannya kita mengakhiri solat. Takbir ini syiar hari raya, takbir ini syiar di tempat yang tertinggi, takbir ini untuk mereka yang mengejar kedudukan tertinggi. Takbir adalah kecintaannya, menyatakan Allahu Akbar adalah kebanggaannya, menyatakan Allahu Akbar adalah keperluannya, hajatnya. Karena itu jamaah, nyatakan setulus-tulusnya bertakbir ini. Subhanallah walhamdulillah, 2 kalimat teramat dahsyat. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas samawati wal ard. 2 kalimat ini dengan kejujuran dan keikhlasan sudah penuh langit dan bumi. Banyaknya kebaikan dengan 2 kalimat ini sudah penuh langit dan bumi. Ketika Nabi SAW menasihati sahabatnya, mereka-mereka yang berat untuk menegakkan solat malam, mereka-mereka yang masih kikir untuk bersedekah, mereka-mereka yang masih berpenyakit, penakut untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi memerintah mereka dengan amalan untuk menguatkan, memperhebat, mendorong hambaan mereka. Kata Nabi, fal yukthir min qaul, maka hendaknya dia memperbanyak ucapan subhanallahi wa bihamdi. Kalimat-kalimat ini yang teramat berat dalam timbangan, yang teramat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang teramat besar manfaatnya, perbanyak sebanyak-banyaknya, perhebat sehebat-hebatnya, perdalam sedalam-dalamnya, perluas seluas-luasnya, naikkan ke atas langit setinggi-tingginya dengan niat kita, dengan keikhlasan kita, dengan ilmu kita, dengan keyakinan kita bahawa la ilaha illallah, tak ada yang berhak disembah, dibesarkan, diagungkan kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan la ilaha illallah dengan 2 prinsip utamanya. Tolak siapapun selain Allah sebagai sembahan. Jangan pernah mengakui Nabi dan Rasul, para malaikat sebagai sembahan, apalagi hanya jin-jin, pepohonan, kuburan-kuburan, buai-buai, saukan-saukan, pulau-pulau, syaitan-syaitan dan semisal dengan itu. La ilaha illallah, kalimat menghancurkan semua itu dan menetapkan bahawa yang berhak untuk disembah, dibesarkan, diagungkan, dimuliakan, dicintai, diharapkan, ditakuti, diserahkan padanya ibadah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, yang memberi kita nikmat, yang memberi kita rezeki, yang menentukan selamat tidaknya kita, dan kemanapun kita jamaah pasti akan kembali kepadanya. Tidakkah kita takut jamaah saat kembali tanpa la ilaha illallah? Subhanallah walhamdulillah
nyatakan kalimat ini dengan sejujur-jujurnya. Dengan alhamdulillah kita nyatakan seluruh pujian karena cinta, membesarkan, mengagungkan hanya milik Allah, tidak ada yang lainnya. Dengan subhanallah kita nyatakan saya sucikan Allah dari beragam perkara yang tidak pantas baginya. Tak ada sekutu baginya, tak ada tandingan dengannya, tak ada yang setara dengannya, tak ada yang semisal dengannya, tak ada sama sekali. Tak ada tandingan baginya, tak ada sembahan bersamanya, tak ada yang sama dengannya dalam apapun, dalam perkara pun. Subhanallah jamaah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala berbuat tidak adil, mustahil, sebab dialah yang maha adil. Subhanallah, tidak mungkin memiliki anak dan diperanakkan. Subhanallah, tidak mungkin ada sekutu untuknya. Subhanallah, jangan sampai jamaah kita memaksudkan pahala kepada selain Allah. Maha suci Allah kita duakan dalam harapan, mengharapkan pujiannya, kemudian mengharapkan pujian orang lain. Subhanallah, maha suci Allah dari sangkaan-sangkaan semisal itu. Allahu Akbar adalah kalimat jamaah yang dengan kata kita besarkan hanya Allah, seluruhnya kecil. Kita besarkan nama-namanya, kita besarkan sifat-sifatnya, kita besarkan hukum-hukumnya, kita besarkan rububiyahnya, nama dan sifatnya, uluhiyahnya, hukumnya di dunia, alam barzah, akhirat, syariatnya, seluruh yang merupakan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Besarkan, muliakan, agungkan, tinggikan. Itulah makna Allahu Akbar. Mari jamaah, di hari penuh rahmat ini kita harapkan rahmat sebesar-besarnya. Yakin dan yakin akan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani. Saya, kata Allah, sesuai dengan sangkaan hamba kepada saya, dan saya akan terus bersama hamba, menjaganya, memuliakannya, menuntunnya ketika hamba senantiasa berdoa kepada saya, terus meminta, terus mengharap, terus berpikir. Dalam hadis yang lain, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Saya sesuai dengan sangkaan hamba, dan saya bersamanya ketika dia berzikir kepada saya. Karena itu jamaah, bersangka dengan sangkaan yang baiklah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkeyakinan dengan keyakinan yang baiklah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin Ar-Rahman Ar-Rahim, rahmatnya tak terbatas. Harapkan rahmat sehebat-hebatnya dan jangan membatasinya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintah Rasulnya untuk menyampaikan ilmu besar dalam makna doa dan harapan. Falyu'azzimir raghabah, kata Nabi SAW, hendaknya hamba memperbesar, memperhebat harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari yang penuh rahmat, harapkan rahmat sebesar-besarnya. Di hari yang penuh ampunan, harapkan ampunan yang sebesar-besarnya. Di hari penuh pahala, harapkan pahala yang sehebat-hebatnya. Tapi bersamaan dengan itu jamaah, camkan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sungguh orang-orang yang beriman dan mereka-mereka yang berhijrah serta mereka-mereka yang berjihad di jalan Allah. Tiga jamaah, beriman, kemudian berhijrah, dia tinggalkan yang tidak pantas, dia tinggalkan semuanya. Kemudian dia bermujahadah, dia kerahkan segenap kemampuannya. Apa kata Allah yang memiliki tiga ini? Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka inilah orang yang betul-betul jujur mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, karena hebatnya ampunan dan rahmat, dengan tiga ini
Allah tegaskan dengan menutup ayat ini dengan mengingatkan kita akan dua namanya, Wallahu Ghafurur Rahim, dan Allah Maha memberi ampunan lagi Maha merahmati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perbanyak istighfar, dan sebaik-baik cara untuk mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka maafkan orang lain. Saling memaafkan, saling mengharapkan pahala, saling memberi salam, saling berbagi, saling memberi hadiah, saling membantu satu dalam yang lainnya. Maka ini adalah syiar besar di hari-hari ini. Dan terakhir, hari ini kemuliaannya terhebat dan terdahsyat adalah saat kita mengalirkan darah. Bismillah, Allahu Akbar. Dengan nama Allah, seraya terus membesarkan, mengagungkan Allah. Saat kita menyembelih, saat kita berkurban, maka perhatikan tiga hal utama. Bismillah, minta tolong hanya kepada Allah. Allahu Akbar, besarkan Allah semata. Kemudian apa yang Nabi katakan dalam doanya saat menyembelih, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad, dan seterusnya. Minta kepada Allah, ya Allah terima kurban saya. Tiga dalam berkurban, yang menyembelih dan berkurban. Mantapkan tiga ini. Semata karena pertolongan Allah kita berkurban. Semata karena membesarkan, mengagungkan Allah kita berkurban. Dan semata karena mengharap pahala, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala kita berkurban. Jangan tercampuri dengan niat-niat yang lainnya. Semoga bermanfaat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa antal mannan, badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, an tarzuqana ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba wa qalban salima wa da'watan mustajaba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wahdina warzuqna. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat, innaka antas sami'ul alim wal jawadul karim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.